Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok Deketing untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Membangun Web dengan Alibaba Cloud Web Hosting. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Hajimatin Nur Azahra dengan NIM 0110221075 dan buat teman saya Yulia Nandan Siregar dengan NIM 0110221073. Untuk memulai presentasi ini, beberapa yang akan kami bahas pada presentasi ini yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan proyek, manfaat, rancangan, dan rancangan arsitektur. Latar belakang. Web hosting adalah layanan jasa atau penyewaan tempat untuk menyimpan file atau bentuk skrip yang berada di internet dan memungkinkan untuk perorangan ataupun organisasi guna menampilkan layanan jasa atau produk di web atau bahkan situs pribadi dan banyak lagi. Di Indonesia, telah banyak sekali penyedia layanan web hosting dengan berbagai keunggulan dan penawaran fitur yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan yang membedakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain adalah dari segi layanan seperti besarnya kapasitas ruang penyimpanan, konektivitas, serta transfer dalam penawaran paket-paket hosting yang mereka sediakan. Maka dari itu, Alibaba Cloud Web Hosting adalah produk yang fleksibel dan mudah digunakan yang memungkinkan Anda membangun atau mentransfer situs menggunakan FTP. Ini mendukung berbagai pembuat web dan ideal untuk semua jenis aplikasi dari blog pribadi hingga situs web e-niaga. Boleh di next? Rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara pembuatan web sederhana. Kedua, bagaimana membangun web dengan Alibaba Web Hosting. Tujuan dari proyek kami ini adalah dapat mengimplementasikan bagaimana cara pembuatan web sederhana. Kedua, dapat menjelaskan bagaimana cara pembuatan web hosting pada Alibaba Cloud Web Hosting. Manfaat penelitian. Yang pertama, kinerja yang cepat, yaitu Alibaba Cloud Web Hosting ini menggunakan server yang handal dan dapat diandalkan, sehingga website Anda dapat diakses dengan kecepatan yang tinggi dan keandalan yang tinggi. Yang kedua, skalabilitas yang mudah. Alibaba Cloud Web Hosting ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan website Anda, sehingga memungkinkan website Anda untuk tumbuh seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda. Ketiga, perlindungan keamanan. Alibaba Cloud Web Hosting ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang tinggi seperti DAAS Protection dan Firewall yang membantu melindungi website Anda dari ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Keempat, kemudahan penggunaan. Alibaba Cloud Web Hosting ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan, sehingga Anda dapat dengan mudah mengelola website dengan mudah. Kelima, dukungan teknis yang baik. Alibaba Cloud Web Hosting ini menyediakan dukungan teknis 24/7, sehingga jika Anda mengalami masalah, Anda dapat dengan cepat menghubungi tim dukungan untuk memperbaikinya. Keenam, biaya yang efisien. Alibaba Cloud Web Hosting ini menawarkan berbagai paket hosting dengan harga yang terjangkau, sehingga cocok bagi bisnis kecil dan menengah yang ingin memulai website tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yulia Anand Siregar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan arsitektur dari Alibaba Web Hosting. Yang pertama, Domain Name System atau DNS. DNS ini akan menghubungkan nama domain Anda ke alamat IP server hosting. Yang kedua, Elastic Compute Service atau ECS. Alibaba Cloud ECS adalah server virtual yang dapat diandalkan dan scalable. Yang ketiga, Load Balancer. Load Balancer ini akan mendistribusikan lalu lintas ke server ECS yang tersedia. Yang keempat yaitu ada Alibaba Cloud CDN. Di mana Alibaba Cloud CDN ini dapat meningkatkan kecepatan akses website dengan menyimpan konten website di cache pada server CDN di seluruh dunia. Yang kelima yaitu
Object Storage Service atau OSS, di mana untuk menyimpan file website. Yang keenam yaitu database service seperti MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Yang ketujuh yaitu security service, gunanya untuk melindungi website dari ancaman keamanan. Yang ke-8 ada content management system atau CMS, yaitu untuk membuat dan mengelola konten website yang ada. Dan yang terakhir yaitu application programming interface atau API, yang gunanya untuk mengakses layanan cloud dari aplikasi web yang dibuat. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa arsitektur dalam pembuatan layanan web hosting ini. Yang pertama yaitu arsitektur web hosting untuk situs web kecil. Seperti gambar di samping, web hosting untuk situs web kecil ini mengembangkan dan menyebarkan aplikasi web yang dapat diskalakan dan tersedia secara global di pusat dan konvensional, melibatkan banyak upaya manual yang mengakibatkan efisiensi yang lebih rendah. Puncak yang tinggi dan lalu lintas yang bersosialisasi menyebabkan penyediaan sumber daya yang kurang atau terlalu banyak. Saat pengguna mengunjungi situs, biasanya permintaan mereka langsung terjadi pada server web, tetapi berkas statis berat disajikan dari OSS meminimalisir beban pada server. Selanjutnya yaitu arsitektur web hosting untuk situs web sedang. Seperti gambar di samping, web hosting untuk situs web sedang ini penggunaannya yaitu pengunjung mengunjungi situs CDN secara otomatis mengambilnya dari OSS. Konten dinamis dilayani oleh armada instance ICS yang berjalan di belakang server load balancer. Jumlah instance ICS yang berjalan dapat bertambah dan berkurang sesuai permintaan, berarti untuk membayar untuk sumber daya yang dibutuhkan. Di mana kita tidak perlu lagi melakukan perencanaan kapasitas, tekanan pada database RDS dikurangi dengan menggunakan pembacaan replika. Struktur yang ketiga yaitu arsitektur web hosting untuk situs web besar. Web hosting untuk situs web besar ini yaitu situsnya lebih besar, perlu bertahan dari serangan serta menjamin kinerja. Trafik penggunaannya dikirim melalui anti-DDoS dahulu, di mana trafik berbahaya akan dihapus. Hanya trafik pengguna nyata yang dikirimkan ke CDN. CDN ini kemudian akan menjadikan konten statis dari lokasi ujung terdekat untuk menjamin kualitas tinggi untuk pengguna. Jika konten tidak ditemukan, maka CDN akan mengambil dari OSS secara otomatis. Nah, selanjutnya permintaan dinamis itu akan dikirimkan ke server web. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi kebutuhan biaya dalam pembuatan Alibaba web hosting ini. Pada layanan AWS, untuk biaya domain name-nya saja bisa mengeluarkan biaya sekitar 10-15 dolar per tahun. Untuk biaya hostingnya bisa mencapai 4,50 hingga 126 dolar per bulan. Untuk biaya SSL sertifikat bisa mencapai 10 hingga 200 dolar per tahun. Untuk biaya CDN bisa mencapai 0,04 per gigabyte, 0,04 dolar per gigabyte. Untuk biaya database-nya itu tergantung pada jenis database dan ukuran database, sedangkan untuk biaya object storage service itu tergantung pada jumlah data yang disimpan dan diakses. Dan biaya keamanannya juga tergantung pada jenis layanan keamanan yang dipilih. Dari penelusuran yang kami lakukan, ada beberapa harga domain web hosting yang tersedia pada Alibaba, seperti tertera pada gambar berikut, yaitu mulai dari .com, .net, hingga .vip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasinya. Yang pertama yaitu, kita pilih dan beli dulu domain name yang sesuai dengan bisnis atau merek yang kita inginkan. Yang kedua, yaitu kita memilih paket hosting yang sesuai dengan kebutuhan dan ukuran website yang ada di Alibaba Cloud Web Hosting, di mana kita dapat memilih antara layanan shared hosting, virtual private server atau VPS, atau decided server. Yang ketiga yaitu, setelah kita memilih paket hosting, kita akan menginstal CMS seperti WordPress atau Drupal, dan kita akan mengkonfigurasikan website. Yang keempat, yaitu kita mengaktifkan SSL sertifikat untuk website agar dapat menggunakan protokol HTTPS yang aman. Yang kelima, yaitu menggunakan layanan Object Storage Service atau OSS, gunanya untuk menyimpan gambar, video, dokumen, dan website.
Yang keenam yaitu menggunakan layanan database service untuk menyimpan data website, seperti konten artikel dan informasi pengguna. Yang ketujuh, yaitu menggunakan layanan Content Delivery Network atau CDN, yang gunanya untuk meningkatkan kinerja website dengan menyimpan konten website di cache pada server CDN di seluruh dunia. Yang kedelapan yaitu mengaktifkan layanan keamanan seperti firewall dan anti-DDoS untuk melindungi website dari ancaman keamanan. Dan yang terakhir yaitu melakukan monitor kinerja website dengan menggunakan layanan monitoring Alibaba Cloud seperti Cloud Monitor. Adapun spesifikasi teknisnya yang pertama yaitu pada sistem bisa digunakan pada Linux atau Windows. Untuk prosesornya minimal menggunakan Intel Xeon atau AMD. Untuk RAM-nya juga minimal menggunakan 2 GB. Tetapi untuk penggunaan layanan hosting ini paling disarankan yaitu memiliki setidaknya 4 GB untuk website dengan lalu lintas yang tinggi. Untuk penyimpanannya minimal 50 GB. Tetapi seperti RAM, pada penyimpanan juga disarankan untuk memiliki setidaknya 100 GB untuk website dengan banyak konten dan lalu lintas yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu jaringan. Jaringan ini gunanya yaitu untuk koneksi internet, memiliki koneksi internet yang dengan kecepatan minimal 1 Gbps. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai proyek yang kami lakukan. Kurang dan maafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.